Silakan, ada lagi? Pak, saya Pak. Dari Nopan Ya, mana ya. Pak? Berdiri Mas. Ya, baik Pak. Pak, saya mau nanya soal AC indoor itu kadang-kadang keluar air sendiri Pak dari indoor ya Pak. Turun air. AC indoor keluar air. Iya. Ya. Turun air. Kadang-kadang es batu, kadang-kadang air. Pernah ditambah freon. Cuma selang beberapa minggu kejadian lagi. Kejadian lagi. Jadi banjir tuh di bawah. Jadi banjir di bawah. Kamu nama freonnya, kenapa kau nama freon Mas? Ada kurang tekanannya? Iya, usulan teknik. Tekanannya berapa? Sebelumnya? Nggak tahu dah. Oke, ditambah freonnya. Tambah. Itu dicari nggak bocornya? Belum. Belum dicari. Nah itu Bocor tuh Pak. bocor. Iya, itu teknisi cepat. Cepat cuman nggak tepat. Duduk Mas. Ya makasih. Ya, tepat dia. Datang ada pipa di kecilnya, ada bunga esnya, kamu langsung isi, selesai itu permasalahan 1 menit, selesai permasalahan. Kata customer, Pak, hilangkan Pak, anggulnya frostingnya hilang, dinginnya ya Mas, sampai dingin Mas, sampai pulang besok pagi 2 hari bertemu lagi, Mas, AC-nya kok begini lagi, ya kan? Datang lagi, isi lagi, cas lagi, ya kan? Aduh, ini bisa-bisa dibelah palamu sama dia. Ini nyari duit susah, ya? Nah iya, belum dicari permasalahannya. Harus cari dulu permasalahannya. Masalahnya apa? Itu tadi bocor. Bocor itu di mana-mana. Kita mainnya gas, Mas. Gas ya. Kamu selang regulator gas di rumah aja, kalau bocor dikit ibumu udah teriak-teriak ya, karena bau gitu. Nah nih ada lagi kasus ya, kalau bocor di evap ciri-cirinya bau. Kalau customernya bilang, Mas, saya agak bau di dalam, nah kamu udah feeling itu, udah tanda-tanda ini udah bau freon ini pasti ya. Duit lagi itu, kalau naik motor tahu nggak ya? Setengah gitu. Karena tambah freon, ya. Kalau bocor freon pasti bau di dalamnya. Ada keluhan customer, Mas, saya kok bau gitu kan? Nggak, kamarnya jadi bau nih. Nah, itu pasti bisa kemungkinan besar tuh bocor di situ. Kamu langsung naik, cek, oh ada oli, nah udah eksekusi di situ, ya. Bongkar semua, bekasinya bongkar, evapnya ambil, ya. Kalau ambil habis itu ya kita benerin gitu kan, kita las semua. Ya, kalau bocor di tengah-tengah bagaimana Pak? Udah dikasih tahu kemarin, ya kan? Kalau bocor evanya di tengah-tengah, masukin aja pipa ke dalam, potong berapa ini? Potong samping, pipa baru masukin. Nah itu jadi aman ya, jadi aman. Jangan dilas. Kalau ngelas di tengah susah, saya pun susah. Angkat tangan saya ngelas di bagian evap tengah. Caranya begitu, masukin pipa baru, set, ujung ketemu ujung, pasang selesai itu. Ya, gak usah dilas tengah-tengah, gak usah. Ini dipakai pipa bagian dalam, ya enggak? Iya enggak? Logikanya ketemu nggak itu? Iya begitu, jangan kamu las bagian tengah. Itu bahannya aluminium Mas. Kalau kamu las malah kadang melebar. Ya, kamu las bukannya nambah rapat malah tambah lebar lubangnya. Ya. Bisa domelin kamu sama saya, Pak jadi lebar Pak, ya gimana kamu ngelasnya, ya kan? Ya, iya makanya harus sih masukin pipa lagi, kan kemarin udah saya kasih tahu masukin pipa yang baru, ukurannya berapa? Yang lebih kecil dari itu, kamu udah paham itu yang berapa, ya begitu ya, itu ya Mas. Cari dulu, kenapa itu bisa keluar air dari situ, ya? Itu tadi, kalau kemungkinan besar juga kotor juga bisa, ya kan banyak keluhan-keluhan tuh banyak ya, keluhan-keluhan di lapangan tuh banyak. Biasanya contohnya begini, kotor nggak dingin atau keluar air dari situ bisa. Kenapa dia bisa keluar air dari situ? Kenapa? Dari indoor netes air kenapa? Ya mungkin lubang drain pembuangannya mampet sehingga apa? Air di penampungan itu sudah nggak mampu menampung sehingga air nempes ke bawah, kena kena putaran pipa sehingga air muncrat keluar gitu loh. Mungkin ada yang netes, ada yang muncrat keluar. Nah
Berawal dari apa? Berawal dari lubang drain yang kemarin saya bilang, pembuangan airnya tersumbat. Kamu tinggal bawa, datang ke situ, kamu masukin selang bangunan, itu tiup, selesai itu penyakit. Hilang gitu. Ngeceknya bagaimana? Airnya langsung kering. Nah itu. Kalau air masih nampung, nah ini ada permasalahan lagi di mana nih? Ya, kamu cari kemungkinan apa? Dia kan ada pembuangan drain itu kalau yang di gedung-gedung itu kan masuk ke dalam pipa. Itu repot lagi kalau kamu contoh nih ya. Saya pernah nanganin kasus kayak gitu di rumah sakit daerah Jawa. Kebetulan saya megang di sana, Purbalingga namanya, ya, di sana rumah sakit Nirmala. Ya, saya pegang selama ini masih ya. Jadi perawatan sekian bulan sekali saya kesana. Kadang saya kesana, kadang orang saya juga saya kesana. Tapi selama ini alhamdulillah masih percaya sama saya itu. Sebelumnya itu setelah cuci 2 hari banjir lagi, 2 hari banjir lagi, itu hampir semua bingung, bagaimana itu? Nah, kenapa dia kenal saya? Karena ada saudara saya di situ, ngobrol-ngobrol lah. Pak, saudara saya di Jakarta juga AC, coba sih kenalan, gitu kan? Saya datang ke sana presentasi, cocok, alhamdulillah saya tes 10 unit yang kata tadi sebelumnya katanya harus diganti. Saya minta waktu 3 hari Pak. Alhamdulillah 2 yang harus ganti, 8-nya oke. Habis itu karena tanda kontrak Pak. Iya, kenapa itu? Contohnya kayak tadi, permasalahan 2 hari banjir, 2 hari banjir. Saya mikir, kenapa ya? Sudah bersih semua. Tapi saya tanya ke bagian apa namanya itu teknisi di situ yang megang gedung. Saya tanya, ini pembuangannya kemana Mas? Saya bilang, pembuangannya pipa Pak. Saya pengen ujung pembuangannya di mana? Pembuangan drainnya. Itu kan enggak cross keluar tuh enggak. Masuk pipa, masuk masuk begitu kan. Nah ini permasalahan di sini. Pipa segini, oke lah, dalam jangka 3 tahun, 4 tahun mungkin aman. Oh, udah puluhan tahun banyak kotoran, ya kan? Ini yang harus dibersihkan, aku bilang. Ini Pak, pipa bagian dalam, ini yang harus kita bereskan. Nah, masalah semua udah bersih, tapi masih banjir terus. Air lama banget keluarnya, keluar dari talang penampungan air itu lama banget. Saya tes pakai gayung, lama saya tungguin. Nah ini permasalahan di sini, ya. Jadi lubang drain pembuangan tersumbat. Ya. Apa saya ini sedih dorong, udah saya sedot aja, ya. Vakum itu, vakum yang untuk vakum itu saya kasih selang, ya sedot. Pula kotornya ada seember itu, ya. Iya, saya sedot, lama itu keluar, ini Pak kotorannya Pak. Yang teknisi, wah ini ya penyakit yang tahunya di sini ya, kenapa kata ngeh katanya. Iya, setelah itu alhamdulillah sekarang nggak ada bilang telepon saya banjir kan. Tadinya sebelum itu banjir 2 hari netes, kan jadi nggak enak. Masuk rumah sakit bawahnya ember, tidur bawahnya ember. Bilang ini permasalahannya ada di pembuangan aja sebenarnya. Ya itulah. Ya orang kan beda-beda. Menganalisa suatu permasalahan beda-beda. Itu kenapa kita muncul, kenapa saya muncul itu ya buku materi nggak ada begitu. Adanya di mana? Di lapangan. Karena ada masalah itulah. Ya, makanya materi saya materi lapangan. Ya, makanya itu permasalahan di lapangan saya langsungkan di sini. Biar apa? Biar kalau kamu ketemu masalah begitu, oh iya kata Pak Subri pembuangannya langsung eksekusi, gitu loh. Ya, jadi kemungkinan besar masnya netes airnya kotor lubang drainnya ya. Aku bilang kalau gedung-gedung, ya maaf rumah orang ada kan dia biasanya dalam lipat taruh tembok ya rapi kata dia. Itu rawan banget mampet. Ya. Kamu harus setelah mencuci, kamu harus semprot itu lubang drain, bersihkan semua. Ya. Kalau habis kerja biasakan begini. Kalau habis selesai kerja, biasakan kamu menunggu. Contoh, nyuci katakanlah di rumah itu ada 3. Selesai semua nih ya, kamu jangan langsung pulang dulu. Tunggu dulu minimal ya 15-30 menit. Kalau ada masalah, di situ dia udah timbul masalah. Pasti. Ya. 30 menit, kalau dia air udah ada semua tuh ya. Kalau dia banjir, ada masalah di situ. Jangan selesai pamitan, nanti di jalan telepon Mas, ininya banjir, balik lagi ya. Jadi kelihatan banget apa?
Kelihatan mata Pak? Itu amatir Pak, belum profesional. Makanya kan bilang, teknisi AC itu nggak ngerti customer bahwa teknisi ini baru, teknisi lama nggak ngerti. Dia yang penting dia datang aja, benerin itu permasalahan. Makanya Pak, tunjukkan kalau kamu biarpun baru, tapi kamu udah profesional. Di situ sepele itu Pak, cuma nungguin 15 menit, ya sambil ngobrol-ngobrol sama siapa. Oh, tolong Pak, ayo Pak kita cek bareng-bareng hasilnya gimana, aman. Oh aman. Ya udah pulang amanin. Di yang punya rumah itu, oh iya ini benar-benar nih, ya tanggung jawabnya ada. Itu Mas, jangan selesai pamitan langsung pergi, ya tidak dijalan di telepon kasihnya netes. Itu sering terjadi kayak gitu, ya. Jangan, jadi kelihatan banget amatiran, kelihatan banget masih baru. Ini anak kadang belajar nih, begitu katanya. Dan jangan tunjukkan apa? Jangan tunjukkan kaku itu dibilang masih baru. Jangan grogi. Itulah yang kita buang dikit-dikit sifat-sifat grogi itu ya. Jadi customer itu macam-macam. Customer itu sifatnya macam-macam ya. Ada yang orangnya simple, di mana Pak? Mohon Pak, mohon izin, mana ruangan yang harus saya cuci? Oh situ Mas, ya situ. Ya ada, itu dia tapi di belakangnya aja, ya kan? Begini tungguin aja kamu kerja, nungguin terus ini ya. Ya gitu kan namanya wajar, kan belum kenal. Iya, kan ku bilang AC itu tempatnya di tempat-tempat pribadi, iya kan? Ruang kamar pribadi, ruang kerja pribadi, kan gitu. Nah, mungkin AC di dapur, itu enggak. Insya Allah belum ketemu saya, iya di tempat pribadi. Kalau tempat pribadi itu biasanya kan banyak-banyak barang berharga, ya. Nah, makanya apa? Salah satu yang harus dimiliki seorang teknisi AC, minimal AC harus apa? Jawab. Jujur. Kamu sendiri yang ngomong loh ya, jujur. Emang iya harus jujur ya. Nah, janji mau jujur nggak nih? Ya, nggak mau saya ya ketemer habis ini di sana ini nggak boleh ya. Oke, kalau nyuci ya fokus nyuci ya. Jangan masuk kamar orang nyuci ada HP di meja begini. Jadi katanya HP saya ya. Iya, warnanya sama lagi, coklat juga. Ini jangan-jangan punya saya. Oh iya punya saya. Bukan begitu. Biarin mau dia ada apa, fokus kamu satu apa? Cuci. Kalau orang di sini udah tertanam jiwa jujur, ya, bukan jiwa-jiwa begitu, itu nggak tergoda. Itulah suatu godaan, tukang aset. Banyak banget godaannya. Kenapa saya bisa ngomong? Sering saya nemuin begitu-begitu, ya. Langsung pamar, wah sekepok Tuhan. Ya kita buat apa orang bukan ini kita biarin. Oh sekepoknya pas kantong mau apa ya biarin. Tujuan saya satu, nyuci ya udah. Ingat itu, cuma nyuci. Yang lihat boleh sekilas aja cukup, jangan lama-lama. Kalau lihat 2 detik berubah pikiran itu. Ya, jangan lama-lama. Iya. Nah, makanya harus jujur. Nah, satu yang sifat teknisi harus jujur. Ya, materi kita hari ini kan itu kita bahas ya, jujur. Yang kedua apa? Transparan. Maksudnya transparan gimana? Transparan yang kamu harus komunikasi dengan customer, ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu kerjakan, komunikasikan dengan customer. Ajak customer komunikasi, ya. Biar apa? Biar dekat, biar enak, ya. Kadang apa? Mas, kalau udah dekat, biasanya banyak rezeki itu. Ya. Mas, itu saya ada kulkas lama nggak dipakai-pakai. Mau saya buang, Pak, jangan dibuang Pak, saya. Sering Mas. Karena apa? Udah deket merasa nyaman, ya. Ini merasa apa? Hati itu udah klik gitu. Itu saya sering banget begitu. Ya, terutama di perumahan elit. Saya pernah dapat kulkas yang gede, kulkas yang 4 pintu loh ya, lemari. Ya, itu dia mau buang. Saya pusing mau buang ini bagaimana caranya ya? Oh, mengaku kalau ini saya bawa nggak apa-apa. Mama, Mas. Aja sih Bu, saya bawa, ya kan? Dia alasannya apa? Saya mau ganti Mas, udah lama banget, udah nggak dingin juga ya. Udah apapun nanti saya di bengkel saya beresin.
Katanya permasalahan sepele Pak, cuma overload doang Pak, coba diganti 12.000 udah jadi lagi tuh. Menang banyak. Nah iya, bukan menang banyak lagi, tapi kan jalannya bagus itu, bukan jalur yang nipu-nipu enggak. Kita dari customer yang mau buang bingung, mau buang kemana, tempatnya udah sempit, gitu. Buang kemana nih? Katanya si langganan datang ngobrol-ngobrol sambil ngobrol. Bingung nih mau buang AC itu gimana cara buangnya? Mas Supri gimana cara buangnya? Wah, jangan dibuang Pak, buat saya aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Tapi kan ikhlas ya kasih, ya kan? Gitu. Ya begitu kalau udah dekat tuh ada jalan rezeki. Ada ya. Tapi Satu. customer itu bisa saya ambil atau gimana? Enggak, itu Jangan sekali-kali dari pihak teknisi. Pak, itu ada AC kita di gudang, nggak dipakai saya bawa ya Pak. Jangan. Itu namanya apa? Songong. Ya? Dari dia dulu. Kalau dari dia udah ngebuka nih, udah curhat nih. Namanya kita lagi ngobrol ya, bahasa lainnya. Aduh, ini habis ganti kemarin ini gudang sempit banget ya. Dibuang kemana? Tuang rongsok. Jarapan lewat. Nah, Pak, kalau boleh saya bawa gitu kan, apa boleh saya mau ya nanti dibayarin berapa. Tapi ngomongnya pelan-pelan ya. Maksudnya, pas saya bayarin deh, aku tuh tersinggung. Iya, bahasa juga penting Mas. Ya, gestur tubuh bahasa itu penting dalam komunikasi. Ya, jangan main, udah Pak saya bayarin aja Pak. Wah tersinggung dia. Wah, buat apa saya begitu orang kaya, ya kan? Iya. Bayar berapa Mas? Umpamanya gitu kan gitu jadinya. Beda, tersinggung. Bahasa itu penting ya. Bahasa komunikasi itu penting. Makanya tadi ngobrol sebelumnya nggak ada salahnya mau bilang maaf Pak, ya kan? Kalau boleh, nah, ada penggantinya lah. Oh nggak usah Mas, nggak usah, udah bawa aja. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa apa? Kamu doain dia. Mudah-mudahan Bapak berkah, ya kan? Sehat keluarganya. Kan itu. Lancarkan semua urusannya. Amin amin. Itu masih dimakan, bawang masih itu nggak dimakan. Gitu. Itu. Iya, itu adalah komunikasi, ya. Komunikasi kalau saya bilang sangat penting ya begitu. Jangan salah komunikasi. Padahal tujuannya sama kan tadi. Cuma dia bilang, Pak saya bayarin. Bahasanya ini loh ya, Pak saya bayarin ini. Takut, ya dia tersinggung. Orang tuh beda-beda Mas. Ya, jangan kamu anggap semua customer itu sama sifatnya. Beda-beda. Nah, Bapak, maaf dari Medan. Beda dengan saya. Ya, beda. Kamu harus orang dewasa tuh bisa menyesuaikan. Saya ngomong sama siapa nih? Ya, sama siapa? Sama dia. Ya kita ikutin. Minimal yang bahasa apa? Sopan santun. Ya, kalau kita sopan, kita santun, insya Allah, insya Allah dia mengerti lah. Kalau gitu-gitu tuh biasanya ya begitu yang saya mengajarkan ke siswa saya juga begitu. Di akhir pelatihan pasti saya materi begini, ya. Cara menghadapi customer itu bagaimana? Itu penting banget, ya. Komunikasi penting banget. Contohnya kayak tadi, ya. Jadi harus ada basa-basinya dulu, ya. Jadi takutnya tersinggung apa segala macam. Gitu. Oke ya. Yang pertama tadi jujur, yang kedua transparan, ya kan? Terus yang berikutnya apa? Bekerja dengan rapih dan tanggung jawab. Dalam hal apa? Ya, apapun komitmen di awal. Nih contoh, mungkin ada yang mau bermain AC bekas, ya. Karena aku bilang teknisi main AC bekas itu cepet banget ya, cepet banget, ininya cepet banget. Untungnya lumayan Pak, saya pun mengalami. Tapi harus satu komitmen. Kalau kamu bilang garansi 3 bulan, ya, kamu garansi 3 bulan. Jangan 2 bulan, 2 bulan kurang sehari itu, ya kamu 3 bulan kurang 1 hari, tapi udah rusak, tetap masuk ke 3 bulan. Ya. Jangan, Pak ini rusak, dicas lagi, jangan. Customer juga mengerti ya, mengerti dalam hal itu. Ya, kalau kamu pengantin ini itu, dia juga ngerti.
kasihan dia lah, minimal ada, ini mas buat bensin, itu yang saya alamin. Biarpun masih garansi, tapi satu, jangan dari pihak teknisi. Pak minta buat bensin pak, iya nggak ikhlas mas, nggak ikhlas. Gimana sih mas? Kan masih garansi, malah jadi adu argumen di situ kan? Kan masih garansi pak. Kalau namanya garansi itu yang free semua. Iya pak, tapi kan saya belum baca. Nggak boleh begitu ya, nggak boleh. Tapi customer mengerti hal itu. Ya, malah bisa kamu minta 50 sebenarnya dia mau ngasih cepet, iya kan? Kamu minta 50 buat bensin, kamu nggak minta malah dikasih cepet, dia ikhlas, kamu makan enak. Betul pak. Iya nggak? Iya. Ya, iya, saya juga alamin mbak. Panggil teknisi, ternyata dia nggak ada alatnya, dan dia ada kerjaan lain. Bu, nanti berapa lagi saya beli lagi? Ya udah begitu gitu aja, saya bilang kok. Kalau nggak ada keluarga dulu, Nah, ya begitu. Ingat, jangan dari pihak teknisi, ya, jangan dari pihak teknisi. Biar yang rumah mengerti lah itu hal-hal begitu, ya. Ya, itu salah satunya tadi begitu. Salah satunya itu. Terus yang berikutnya apa? Yang berikutnya apa namanya? Tadi kan komitmen ya, komitmen perjanjian di awal. Kalau beli AC sama kamu bilang 3 bulan ya 3 bulan, ya. Nah, terus kalau bisa sistemnya tuh agak sistematis gitu ya, agak profesional dikit lah. Kamu apa namanya? Bikin belangko gitu kan, kamu tempel di bawah AC-nya, kamu tempel, ada buku panduannya gitu kan. Contoh, Bu, hari ini bulan ini Ibu servis perawat katakanlah bulan Agustus nih, ya kan? Nanti 3 bulan ke depan, Agustus, September, Oktober, Bu, ya awal November perawatan yang berikutnya ini, ya. Kamu itu situ, oh ya mas, ya cukup satu aja buat satu rumah itu. Kamu didata di komputermu, ya boleh komputer di HP boleh, di buku boleh. Ibu Ani tanggal 1 November. Kamu datang lagi ke tempat lain lagi, ke situ lagi, ya kan? Oh ada temennya, dibikin minimal, oh ini barangannya ini, gitu. Satu tempat, satu wilayah, gini. Jadi terkonsep semua mas. Ya, terkonsep belajar konsep ya. Jadi hari ini kita mengerjain apa itu sudah ada datanya. Kalau nanti ada tambahan lagi yaitu bonus, mungkin dari online, telepon ya, Pak saya udah di online, Bapak saya bisa nggak ke rumah, kamu lihat daftar, oh hari ini saya udah ada job 4, kamu bisa kerjain ini, oh bisa Bu, tapi sorean ya Bu, gitu, karena kita pagi udah ada jadwal. Dia berpikir, oh ini banyak job nih ya, otomatis agak profesional nih, kan gitu, ya kan? Kamu komunikasi begini ya, giliran sore tiba waktunya, kamu nggak bisa, mungkin ya agak molor sedikit, telepon, Bu, maaf Bu, ini dari ini. Tadi kita udah punya janji dan sekian, karena berhubung ini di lapangan kita mendapat trouble, ada trouble sedikit. Mungkin waktunya agak molor dikit, bagaimana? Bisa apa enggak Bu? Tuh, bahasanya, bisa apa enggak Bu? Ya? Tapi jangan kamu yang menentukan, Bu, nanti saya agak molor dikit nih, kita nanti sore ya. Beda enggak bahasa? Artinya? Beda. Kita menawarkan ke dia, takutnya dari pihak customer ada janji sore. Oh mas, maaf nggak bisa mas sore mas, kalau agak sore saya mau ada jemput anak terus kalau betul. Oh berarti kita schedule lagi Bu, besok pagi ya Bu ya. Oh siap mas. Oh, begitu kan Pak customer teknisi itu. Jangan selalu dari pihak teknisi ya. Kita harus sifatnya menunggu biar customer lah yang menentukan. Ya, itu adalah attitude ya, etikanya ya. Dari pihak kamu, Bu hari ini nggak bisa, nanti sore ya Bu ya, gampang. Wah, lagi pakai jam lagi kamu nentuin ya kan? Jangan begitu. Nanti seolah-olah itu tadi attitude sopan santunnya untuk teknisi berkurang, gitu ya. Salah satunya itu. Pokoknya selalu komunikasi dengan pihak customer, gitu. Oke ya, tadi jujur sudah, komitmen sudah, ya kan? Attitude-nya tadi ya ada harus sopan santun, pokoknya sopan.
Pokoknya kalau ngobrol itu ya maaf, Pak, Bu, itu kata-kata itu jangan, kata itu harus selalu di depan. Ya. Ingat, kesan pertama harus minimal dia ada image, oh ya bagus, dia sopan apa gitu kan, dia enak loh ke depannya untuk proses berikutnya dia udah agak percaya, oh ya ini ya kan. Tunjukkan kalau kamu itu profesional, ya. Jangan kamu menunjukkan kalau kamu itu amatiran, ya. Tunjukkan profesional, minimal pakaian. Nah, ini juga dilihat mas, pakaian. Kalau teknisi itu ya minimal, ini mohon maaf ya, minimal banget teknisi ya pakai celana panjang, gitu ya. Kalau sepatu gak harus baru, gak harus yang bagus, sepatu ya pakai sepatu, gitu ya. Contoh nanti di lokasi kamu copot, karena masa kesan pertama dulu. Jangan datang ke situ pakai celana pendek, pakai kaos, ya kan? Nyemprot AC pakai semprotan burung. Gimana ya? Mau bayar berapa saya? Gitu kan? Ya kayak gitu-gitu kan kurang etis dilihat. Ya, toh dia mungkin jago ya. Tapi kan dari segi pakaiannya udah nggak harus mahal, nggak harus pakai pakaian teknis pun enggak. Pakai kaos boleh, celana panjang, mau lepis mau bahan, pakai sepatu, ya sepatu apa dipakai aja, gitu loh. Toh nanti di tempat kerja kita copot, apa? Tapi kesan pertama dia datang turun dari motor udah menggambarkan bahwa kamu tuh seorang teknisi, ya. Aku bilang jangan kayak tadi, celana pendek, pakai kaos oblong, ya kan datang, mau ngapain mas? AC bu, nah itu udah tanda-tanda, ini bener nih teknisi AC nih. Teknisi AC apa? Bukan maaf ya, bukan kebun gitu. Biar nggak sesuai. Makanya pakaian tuh sangat mempengaruhi juga. Simple mas, sepele itu, tapi pandangan customer tuh lain. Lain. Kalau kamu, ini apalagi ya, mungkin datang pakai sepatu pakai baju-baju teknik, wah, atau mungkin dari Panasonic, Daikin apa. Kalau kamu nanti ada kesempatan pelatihan, ada Daikin, Panasonic, silahkan ikut. Gratis itu semua. Ya. Itu semua gratis. Kalau saya ada waktu, sebenarnya saya mungkin ketemu saya di Daikin atau di mana. Saya ikut terus upgrade, ya, upgrade ilmu ya. Ilmu itu jangan stuck di situ. Jangan cuma dari sini aja, upgrade kamu, ya. Terus kembangkan terus. Ada pelatihan di mana? Ikut. Ya, kalau ada waktu, ya. Daikin, Panasonic, Gree, itu biasanya banyak itu dia mengadakan pelatihan. Kalau dia ada produk baru ya, otomatis pakai manual teknisi. Yo, ada pelatihan nih dari Daikin untuk AC inverter katakanlah. Di sini lokasinya 2 hari. Latih di situ, ya. Materi dari dia semua, cara produknya dia, ya kan? Produknya dia mengenalkan produk dia ke teknisi. Itulah triknya dia, ya. Panggil teknisi semua datang, latihan dia produknya dia. Kalau kamu ikut jadi ada ilmu lagi di situ, dapat lagi materi. Terus, nah, dari teknisi itu jangan stuck begitu aja, ya kan? Jangan upgrade lagi. Saya aja begini masih terus ya. Pelatihan apa serta ikutin. Kenapa? Materi baru ya, ada masukan baru. Ya. Itu tadi ya. Mungkin untuk ini sementara itu dulu, nanti kita tambahin lagi. Ada yang tanya lagi silakan.